ketika nggak punya uang, kita pasti bingung karena nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi, ketika punya uang, kita seringkali juga bingung mau dipakai buat apa. Tapi saya bisa membaginya menjadi dua hal yang umum, yaitu beli barang atau beli pengalaman. Dalam hal ini, beli pengalaman akan saya spesifikasikan menjadi jalan-jalan atau traveling. Dan di video ini saya akan bahas kenapa menurut saya lebih baik jalan-jalan daripada beli barang. Ini menurut saya ya. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang lagi galau uangnya mau dipakai buat jalan-jalan atau beli barang. Yang pertama adalah sebelum, pada saat, dan sesudah. Kalau kita traveling atau jalan-jalan atau liburan, itu kita akan bisa menjadi bahagia pada saat sebelum dan saat melakukan traveling itu, dan setelah melakukan traveling itu. Saya sempat bahas di video saya sebelumnya, jadi intinya adalah kalau sebelumnya kita itu excitednya kalau kita lagi packing, mempersiapkan barang-barang, bikin travel itinerary, bikin jadwal, atau bikin perencanaan apapun yang membuat kita excited, bahkan sebelum kita berangkat atau melakukan jalan-jalan atau traveling itu. Dan ketika melakukannya, otomatis kita sangat enjoy juga ya, karena kan ya intinya kita jalan-jalan, kita nikmati, yaitu yang kita beli atau kita bayar. Jadi pada saat jalan-jalan atau traveling itu kita sudah jelas benar-benar enjoy karena kita menikmati suasana atau pemandangan atau apapun yang kita tuju di tempat tujuan kita traveling itu. Kemudian setelah traveling nih, kita sudah pulang, kita sudah pokoknya capek atau apa, tapi kita kan punya foto-foto atau video ketika kita liburan waktu itu ya. Nah, itu sampai kapanpun, entah itu 1 bulan setelah traveling, entah itu 2 bulan, entah itu 1 tahun, atau 5 tahun setelah traveling saat itu masih kerasa kesenangan kita, kebahagiaan kita, keseruannya. Bahkan kadang-kadang semakin lama semakin tinggi value-nya. Karena kan kita bisa jadi ingat keseruan pada saat liburan itu, terus kita kembali lagi mengingat-ingat, oh di sana ada tempat seperti ini, saya waktu itu bersama siapa dan sedang melakukan apa. Pokoknya yang pertama, kenapa kok saya lebih milih jalan-jalan daripada beli barang, karena sebelum, pada saat melakukan, dan setelah jalan-jalan atau traveling atau liburan, itu kita merasakan bahagia semuanya. Kalau beli barang, oke. Jadi sebelum beli barang kita mungkin excited ya, misalkan mau beli HP baru, kamera baru, lensa baru. Tapi excitement itu akan berhenti ketika kita sudah membeli barangnya. Mungkin ketika beli barangnya kita unboxing dan lain-lain, coba-coba kita lagi happy-happynya nih. Tapi setelah itu, selang beberapa hari itu semuanya jadi kayak biasa. Dan apalagi setelah pembelian itu, ya udah kalau HP itu ya kita kayak biasa aja pakai, kamera ya kita pakai kayak biasa aja, lensa juga biasa aja. Jadi semakin lama semakin pudar excitement atau kebahagiaan yang kita dapatkan dari membeli sebuah barang. Jadi sudah jelas ya, alasan pertama kenapa kok saya lebih milih jalan-jalan daripada beli barang. Karena 3 hal tadi, jalan-jalan menang di 3 poinnya. Alasan saya yang kedua adalah tidak butuh tempat penyimpanan. Kalau kita beli barang, otomatis ya kita harus menyiapkan di mana kita tempat menyimpannya. Entah itu HP, kamera, laptop, atau apapun, karena itu barang berupa fisik, jadi kita harus punya tempat untuk menyimpannya. Karena kalau enggak, nanti barang kita itu bakal nggak kerawat dan rusak, dan pokoknya hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi. Sedangkan jalan-jalan atau traveling atau liburan tidak perlu tempat penyimpanan. Karena kita pergi, pulang itu nggak bawa apa-apa, paling bawa baju kotor pun dicuci juga beres. Yang kita bawa pulang adalah seperti yang saya sebutkan tadi, adalah memori-memori berupa foto, berupa video, dan itu bisa kita simpan di hard disk, atau iCloud, atau Google Drive, atau apapun itu, tanpa memenuhi rumah kita. Itu alasan kedua. Dan alasan ketiga adalah, jalan-jalan atau traveling itu tidak butuh perawatan atau maintenance. Kalau kita beli barang otomatis ya, entah itu HP, entah itu kamera, laptop, atau barang yang lainnya, kita butuh perawatan. Paling nggak dilapi, dibersihkan setiap hari ya, karena pasti berdebu kan kalau barang kita taruh saja begitu. Belum lagi biaya yang berhubungan dengan barang itu. Misalkan kalau HP ada pulsa, misalkan kalau rusak ada biayanya, beli aplikasi, dan pokoknya semuanya yang berhubungan dengan barang kita itu pasti ada maintenance atau perawatan. Sedangkan untuk jalan-jalan atau traveling, nggak ada. Pokoknya kita berangkat, kita enjoy, pulang ya sudah, kita kembali ke kehidupan kita sebelumnya. Dan memori atau kenangan kita selama liburan itu nggak perlu perawatan. Yang penting kita sudah menyimpannya dengan baik di hard disk kita atau di iCloud, Google Drive yang saya sebutkan tadi, beres. Kita bisa menikmatinya kapan saja, tinggal kita buka, kita simpan di mana, dan tanpa perawatan, tanpa perlu ngelapi, nggak perlu membersihkan setiap hari, nggak perlu nyuci, nggak perlu ada biaya apapun. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat adalah kesempatan untuk traveling atau jalan-jalan atau liburan itu sangat terbatas. Tidak seperti beli barang. Artinya seperti ini. Ingat nggak sebelum pandemi kemarin kita bisa bebas sekali jalan-jalan kemanapun, traveling kemanapun tanpa ada pembatasan sosial atau persyaratan-persyaratan yang mempersulit kita seperti saat setelah pandemi ini?
Begitu juga misalkan buat kalian yang kerja ada cuti yang nggak selalu bisa diambil, atau mungkin sekedar kesehatan kita. Jadi intinya adalah kesempatan untuk jalan-jalan atau traveling itu kadang-kadang memang nggak datang berulang kali. Kadang-kadang cuma datang sekali dan kita hanya harus take it or leave it. Dan itu kadang-kadang nggak datang lagi. Saya jadi ingat terakhir kali saya jalan-jalan sebelum pandemi itu saya juga sempat bingung mau jadi berangkat atau enggak. Dan akhirnya saya berangkat dan pada akhirnya setelah itu langsung pandemi dan ada pembatasan segala macam. Akhirnya saya sangat bersyukur sekali karena saya sudah sempat jalan-jalan sebelum pandemi. Karena kalau nggak gitu ya nyesel banget kan. Jadi meskipun katakan pandemi saya punya uang tapi ya nggak bisa kemana-mana gimana kan ada pembatasan sosial, social distancing, PPKM dan lain-lain. Nggak seperti beli barang. Beli barang yang penting kita punya duitnya, stoknya ada, udah kita bisa beli kapan saja. Jadi meskipun ada pandemi seperti ini, toko online masih bisa. Meskipun kita sakit, kita tetap bisa minta orang lain untuk beli dan bawakan ke rumah kita. Jadi value-nya dari sebuah jalan-jalan adalah kesempatannya. Jadi kesempatan kita bisa jalan-jalan atau traveling atau berlibur itu nggak bisa datang sering. Dan ketika kesempatan itu datang, saya sarankan untuk mengambilnya. Karena kita nggak tahu kapan lagi kesempatan untuk jalan-jalan atau traveling atau liburan itu datang lagi ke kita. Itu adalah alasan yang keempat. Alasan yang kelima adalah usia untuk traveling itu terbatas, tidak seperti beli barang. Sama dengan tadi, tapi ini lebih ke usia. Jadi artinya semakin kita tua, kondisi fisik kita kan makin lemah ya. Artinya nggak sekuat kalau kita muda. Kalau muda misalkan kita backpackeran atau jalan, terus jalan kaki yang jauh itu mungkin kita masih kuat. Kita ke tempat yang panas, yang dingin masih kuat. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalau kita semakin tua, ya kondisi fisik kita itu pasti akan menurun kekuatannya. Jadi nggak seperti waktu kita muda. Jadi mumpung masih muda, mumpung masih ada kesempatan, kita masih punya usia, kita masih punya kekuatan kesehatan, dan yang penting kesempatannya tadi, ya kita manfaatkan untuk jalan-jalan. Karena kalau beli barang itu meskipun kita tua, kita nggak terlalu sehat pun, kita mau beli barang nggak apa, asalkan ada duitnya. Kalau traveling, enggak. Kita ada duitnya, tapi kalau kita terlalu tua dan kita nggak kuat, fisik kita nggak mendukung, ya nggak bisa. Alasan yang keenam adalah jalan-jalan atau traveling atau berlibur itu juga masih ada wujudnya. Jadi mungkin sebagian orang kalau memilih membeli barang daripada jalan-jalan kalau punya uang, apalagi kalau dapat uangnya itu jarang-jarang ya, itu biasanya karena mereka ingin diwujudkan atau dibelikan sesuatu yang ada wujudnya, yaitu barang biasanya ya. Dan kalau traveling kan cenderung setelah kita jalan-jalan, kita pulang udah nggak ada buktinya, nggak ada bukti fisik bahwa kita pernah menghasilkan uang sekian, nilai yang sekian gitu ya. Kalau barang kan udah jelas, misalkan kita punya HP, kamera, laptop, paling nggak secara nggak langsung kita tuh sudah bisa menunjukkan bahwa ini loh saya pernah menghasilkan uang senilai HP ini, senilai kamera ini, senilai laptop ini, dan yang lainnya. Padahal sebenarnya traveling sendiri itu juga ada wujudnya. Dan wujudnya yang paling penting itu adalah sebuah pengalaman dan pengetahuan. Orang yang sering traveling itu wawasannya akan semakin terbuka dan akan terlihat kok di kehidupan sehari-hari. Pasti terimplementasikan ke sikapnya, cara ngomongnya, mindsetnya, dan yang lainnya. Dan kalau misalkan kurang yang bentuk fisik ya, seperti yang saya sebutkan tadi, berupa foto atau video atau souvenir lah katakan ya, meskipun nggak banyak. Tapi yang paling jelas ya itu tadi, kalau kita ketemu dengan orang dan ngomongin suatu tempat yang kita pernah ke sana, kita dengan gamblang bisa menceritakan karena kita pernah ke sana dan kita punya pengalaman langsung untuk berlibur atau jalan-jalan di tempat tersebut. Kemudian alasan yang ketujuh yaitu sebagian besar barang itu nilainya turun seiring dengan berjalannya waktu. Sedangkan untuk traveling atau jalan-jalan atau berlibur, karena produknya adalah ya tadi foto atau video atau pengalaman atau pengetahuan, itu seiring berjalannya waktu, itu justru nilainya akan meningkat. Karena pengalaman, pengetahuan yang kita dapatkan itu akan mendukung kita di kehidupan kita setelah kita jalan-jalan itu. Jadi pikiran kita akan semakin terbuka nih. Mindset kita juga akan terbuka, sehingga itu akan berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Dan semakin cepat kita menjalankan traveling atau jalan-jalan itu, semakin cepat pikiran kita terbuka dan semakin cepat kehidupan kita berubah, terutama ke arah yang lebih baik ya tentunya. Sedangkan kalau barang, oke lah, beberapa barang memang nilainya naik ya, misalkan kayak emas, properti. Tapi apakah kita bisa menghasilkan uang senilai itu dalam waktu yang sering atau frekuensi yang banyak? Nggak juga kan. Tapi kalau senilai jalan-jalan itu kan ya masih bisa lah kita mendapatkan kesempatan untuk menghasilkan uang senilai untuk jalan-jalan itu. Tapi kalau untuk senilai emas, properti, dan lain-lain yang nilainya terus naik itu ya mungkin kamu bisa ya. Saya nggak bisa soalnya. Dan juga memori traveling itu nilainya naik loh. Jadi misalkan dengan keluarga ya habis jalan-jalan setahun lalu, 2 tahun lalu, semakin kita lihat, semakin kita melihat foto atau video yang lama, itu rasanya kan memorinya semakin kuat. Wah, kita pernah kesini dan lain-lain. Dan itu nilainya kalau menurut saya semakin lama semakin tinggi nilainya. Dan alasan yang ke-8, ini tambahan aja, boleh dimasukkan boleh enggak.
Jadi biasanya kalau saya nih lihat video di YouTube tentang motivasi dari orang-orang yang sudah tua itu, pasti ada salah satu sarannya bahwa go travel, pergilah traveling, jalan-jalan, terutama ketika kamu masih muda. Tetapi saya nggak pernah dengar orang-orang yang tua itu memberikan saran, belilah barang impian kamu. Ya mungkin ada ya, tapi kok saya jarang. Ya yang saya sering dengar itu justru mereka pokoknya sewaktu muda, go travel, see the world, dan lain-lain gitu ya. Pokoknya pergilah jalan-jalan, traveling, lihat dunia luar. Dan pasti itu ada alasannya, dan ya saya nggak tahu, mungkin ketika kita nanti sudah tua, kita bakal tahu alasannya. Tapi masa mau nunggu sampai tua dulu baru kita sadar bahwa kita lebih baik traveling daripada beli barang? Oke, itu tadi share dari saya. Ini semua murni pendapat saya. Kalau ada yang berpendapat lain, silahkan tulis di komentar. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!